Hai guys, selamat datang di MRD Trick, tutorial inovasi masa kini. Di video kali ini, kita akan membuat sebuah project Arduino menggunakan RFID, Radio Frequency Identification. Nah, pada alat ini, kita bisa membaca RFID pada tag-tag seperti KTP elektronik, e-money untuk masuk tol, dan berbagai kartu yang memiliki RFID lainnya. RFID yang gue gunakan di sini adalah MFRC522, di mana kalau kalian beli ini sudah disertai dengan RFID tag seperti ini dan kartu seperti ini. Di dalamnya sudah ada RFID. Selain itu, di percobaan ini kita juga bakalan membaca ID pada kartu-kartu elektronik seperti eKTP dan kartu tol. Nantinya kita akan kembangkan alat ini menjadi alat keamanan yang dapat kalian buat sendiri. Contohnya membuat berangkas atau membuat door lock, mengunci atau membuka pintu menggunakan tag-tag yang khusus seperti ini. Untuk itu, tonton terus sampai habis. Sebelum mulai, buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini berisi tutorial robotik, tutorial inovasi, dan informasi teknologi. Untuk itu, dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat informasi terbaru mengenai channel ini. Tenang aja boy, subscribe itu gratis kok. Yang kita butuhkan pertama adalah Arduino Nano. Kalian bisa juga pakai Arduino Uno. Program dan pinnya nanti akan sama. Lalu RFID tag. Kalian nanti bisa dapetin RFID tag seperti ini itu ketika kalian membeli RFID readernya. Nah, di sini gue juga pakai eKTP dan kartu tol dan badge tempat kerja gue. Lalu ada RFID readernya atau pembacanya, serinya MFRC522. Lalu ada Project Board Mini. Kabel USB biasanya sudah disertakan ketika kalian membeli Arduino Uno atau Arduino Nano. Lalu ada kabel jumper male to male atau jantan ke jantan yang runcing ke runcing seperti ini. Nah oke, pertama-tama kita siapkan dulu project boardnya. Lalu kita pasang Arduino seperti ini. Nah, untuk RFID-nya, kalian solder dulu menggunakan pin atau tulang ikan sebutannya di sini. Kalian bisa pakai yang lurus kayak gini atau yang L ya. Itu bebas aja. Kalian solder satu-satu. Nah, kalau sudah, kita hubungkan ke yang paling pinggir di sini. Jadi, kaki-kakinya tidak bersentuhan dengan Arduino. Nah, kalau kalian pakai Arduino Uno, kalian bisa juga pakai kabel jumper yang female to female. Jadi, dihubungkan dengan kabel ke sini. Nah, di sini untuk RFID-nya yang kita pakai cuman 7 kaki. Ya, kita hubungkan aja langsung 3,3 volt. Nah, untuk RFID reader-nya sendiri kita menggunakan tegangan 3,3 volt ya. Jadi teman-teman jangan hubungkan ke 5 volt, nanti dia bisa rusak nih. Nah, jadi kita hubungkan dulu yang 3,3, lalu di Arduino Nano ada 3,3 volt di sini. Nah, kalau Arduino Uno juga ada, kalian tinggal hubungin aja. Di SAT13 3,3. Lalu ada RST ya, kaki selanjutnya. Kita hubungkan ke D9 atau pin nomor 9. D9 ada di sini. Selanjutnya ada GND. GND kita kasih warna hitam aja biar keingat ya. Oke, GND kita hubungkan ke GND di sini. Gue bakalan hubungin dari paling bawah sini ke atas, karena nanti yang IR key itu nggak digunain. Jadi kita hubungin dari bawah aja, dari SDA. Paling bawah SDA dihubungkan ke kaki pin nomor 10. Sini. Selanjutnya ada SCK, kita urut aja. Jadi gampang gitu masangnya kalau dari bawah. SCK kita hubungkan ke D13, D13 di ujung sini. Oh. Lalu ada MOSI, MOSI kita hubungkan ke pin nomor 11. D11. Lalu terakhir ada MISO, ya bukan bakso ya ini ya. MISO kita hubungkan ke D12. Sip.
Udah gini doang. Untuk rangkaiannya tuh kita pastiin nggak ada yang longgar atau tidak ada yang salah ya. Oke, kita langsung aja mulai untuk pemrogramannya. Oke, setelah USB kita terhubung dengan laptop, komputer, atau Android kalian, Android pakai OTG kabel ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum pernah belajar Arduino, bisa klik di link di kanan atas ini. Di situ dibahas dasar bagaimana cara menggunakan softwarenya, instalasinya di sana lengkap. Kalau nggak ada di deskripsi di bawah, tinggal klik aja, lengkap pokoknya di situ. Nah, untuk kalian yang udah install software Arduino IDE-nya, kalian bisa download program di link di deskripsi di bawah. Itu adalah link buat library dari sensor kita, RFID Master namanya. Di sini 2 buah folder ini adalah library-nya. Kalian bisa masukin library yang rar ini atau yang bentuk folder. Kalau yang folder, kalian tinggal copy ya. Kalian diklik kanan, copy, lalu kalian ke C, lalu program files. Lalu pilih Arduino dan pilih folder libraries. Kalian tinggal copy aja di situ. Klik kanan, lalu paste di situ. Nah, atau kalau kalian misalnya buka file Arduino atau software Arduino-nya, kalian bisa ke Sketch, lalu include library, lalu add zip library. Di sini kalian masukin yang file bentuknya rar tadi ya, yang satu lagi, bukan yang folder. Kalian pilih di mana kalian simpan filenya, lalu kalian pilih yang rar tadi, bukan yang folder ya. Kalau sudah, kalian bisa ke file, lalu ke example. Nah, kalian pergi yang ke paling bawah sekali, itu ada MFRC522. Kalian bisa pakai untuk contoh programnya. Pilih yang dump info ini. Nah, di sini dump info, kalian buka. Nah, di sini kita mendefine pin-pin dari RFID readernya atau pembaca RFID-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan serial monitor nantinya untuk melihat nih, ini ID dari RFID tag-nya atau tag yang kita buat tadi, entah itu KTP, entah itu kartu tol atau e-money dan segala macem. Itu nilai RFID-nya, ID-nya berapa. Nah, ini kita langsung aja kita verify dengan klik centang ini. Nah, sebelum kita upload programnya, kita ke tools dulu, kita pilih boardnya Arduino Nano. Kalau kalian pakai Uno, pilih yang Uno. Lalu prosesor bootloadernya kita pilih yang old. Lalu portnya, kalian pilih sesuai dengan port yang terbaca di sini. Setiap orang punya port yang beda-beda di laptopnya, tergantung kalian colokin USB-nya di mana. Kalian klik dulu. Nah, pastiin lagi ya, di portnya sudah dicentang seperti ini. Kalau sudah, tinggal kalian upload aja dengan mengklik tanda panah ke arah kanan ini. Nah, kalau sudah, kita ke kanan atas ada serial monitor namanya. Kita lihat dulu serial monitornya, diklik. Nah, di sini sudah muncul ya kalimatnya. Kalian tinggal dekatin tag yang kalian punya. Pertama-tama gue coba dulu yang tag kayak gini. Nah, ini gue coba dekatin ya. Yang kayak mainan kunci ini kita dekatin. Nah, dia membaca. Nah, di sini ada card UID. Nah, ini kalian catat. Misalnya, kalian pengen tag yang ini menjadi akses kalian. Nah, selanjutnya kita coba yang lain. Nah, ini yang dapat dari ketika gua beli RFID reader. Gua tempelin. Dia ngerit lagi. Kalian lihat lagi nih. Untuk UID-nya tuh beda, 8B308CAB. Yang tadi 46218CA1. Beda kan? Nah, kita coba lagi nih. Untuk ini ada apa ya? Tag kerja gua, jadi badge gua. Kita deketin. Nah, untuk badge kerja gua EE7BFC63. Ini badge yang lama ya, udah nggak aktif lagi, tapi RFID-nya masih ada gitu. Selanjutnya ada kartu tol. Nggak kartu tol sih, sebenarnya ini e-money yang nggak kepake lagi, hadiah. Jadi gue pakai aja. Nah, 4FCF2B2B. Nah, untuk KTP kita coba nih, KTP.
Nah, nggak kebaca. Nah, ternyata ini adalah KTP gue baru bikin di tahun 2019 akhir. Setelah kasus yang EKTP atau elektronik KTP yang terakhir itu kan kasus ya. Jadi ada pembaruan ke KTP seumur hidup. Nah, ternyata KTP seumur hidup ini itu nggak kebaca untuk RFID-nya. Entah itu nggak ada, entah itu gimana ya, pokoknya gue nggak berani asumsi ya. Tapi kalau dari percobaan gue, beberapa KTP yang seumur hidup itu nggak ada RFID-nya. Kalian bisa komentar di bawah apakah itu benar atau gimana. Karena setahu gue yang dulu itu KTP elektronik yang sebelum ini, sebelum yang seumur hidup, itu bisa gitu. Nah, jadi bingung juga nih, ini sebenarnya EKTP atau gimana. Soalnya kan diganti ya, EKTP projectnya diganti dengan yang KTP seumur hidup. Nah, gini gue kurang tahu juga sih. Di project selanjutnya kita bakalan kombinasiin dengan door lock ya. Jadi kita bisa membuat berangkas atau akses pintu menggunakan RFID. Untuk itu dukung terus channel ini supaya gue terus semangat nih untuk bikin konten-konten project lainnya. Kasih saran kalian, komentar kiranya project ini berguna untuk kalian, video ini berguna. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.